Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang pembelajaran mendalam yang terkait dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam hal ini yang dimaksud adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami sebagai tahap awal peserta didik untuk aktif mengonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pada pengetahuan fase ini terdapat pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Ini merupakan tahap pengalaman belajar yang awal, Bapak Ibu. Upaya untuk memahami. Upaya untuk memahami ini tentu Bapak Ibu guru diharapkan memberikan ruang belajar, lingkungan belajar yang kondusif, yang akhirnya pengalaman belajar untuk tahap memahami ini dapat dilaksanakan peserta didik dengan baik. Selanjutnya adalah mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Pengetahuan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik secara nyata, Bapak Ibu. Jadi pengetahuan bukan hanya yang dipelajari di bangku sekolah, namun peserta didik mampu menerapkannya sebagai hal yang berharga dalam kehidupannya. Mampu membantu peserta didik untuk menjalani kehidupan secara nyata, secara kontekstual. Selanjutnya merefleksi. Pada proses ini, peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap merefleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksi merupakan proses ketika peserta didik memang mampu mengevaluasi dirinya sendiri tersebut. Hal ini terkait dengan kemampuan secara individual. Apakah saya sudah melakukan ini? Apakah saya sudah memahami ini? Apakah saya memang tidak bisa melakukan ini? Ini Bapak Ibu, pada tahap refleksi. Selanjutnya mari kita lihat kembali Bapak Ibu pengalaman belajar yang memahami. Untuk memahami ini, jenis pengetahuan adalah pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai serta karakter. Dengan karakteristik sebagai berikut Bapak Ibu. Yang kategori pengalaman belajar memahami. Yang pertama adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Anak memiliki pengetahuan baru, misalnya bagaimana kupu-kupu bisa terbang. Pengetahuan baru kupu-kupu bisa terbang itu ada beberapa aspek yang membuat hal tersebut terjadi. Nah, ketika pengetahuan sebelumnya anak sudah melihat, ternyata kupu-kupu tersebut ternyata bukan langsung menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu. Mereka akan menghubungkan pengetahuan secara teoritis di bangku sekolah dengan kenyataan pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Ini kategori memahami. Selanjutnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik.
kemudian menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini pengalaman belajar yang memahami Bapak Ibu. Ketika kita kembali kepada contoh eksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Jadi ada keterhubungan pengalaman atau pengetahuan yang lama dengan pengetahuan atau pengalaman yang baru didapat berdasarkan teori-teori yang didapatkan di bangku sekolah Bapak Ibu. Ada upaya untuk menarik keterhubungan tersebut dan mengeksplorasinya Bapak Ibu. Kemudian memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Ini berarti upaya untuk menggali Bapak Ibu, menggali pemahaman peserta didik dengan pengalaman nyatanya tersebut. Ini kategori pengalaman belajar memahami. Selanjutnya, pengalaman belajar memahami yang esensial. Pengetahuan dasar yang fundamental dalam bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Ini contoh yang esensial Bapak Ibu, contohnya adalah terkait dengan pengetahuan dasar kebahasaan. Ya, kosakatanya bagaimana, tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan 4 keterampilan berbahasa anak tersebut. Kemudian pengetahuan aplikatif. Berfokus pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Ini lebih ke arah penerapan Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini, bahasa. Memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Dari pengetahuan esensial tersebut Bapak Ibu, pengetahuan dasar, maka peserta didik ini akhirnya menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahaminya. Cara menulis, membuat laporan, atau bahan presentasi yang lain. Dengan dasar penguasaan kosakata, tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan 4 keterampilan bahasa ini, maka peserta didik akan menggunakannya dalam keterampilan menulisnya, dalam membuat apapun, bukan hanya sekedar laporan Bapak Ibu. Ini aplikatif. Kemudian pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Contohnya Bapak Ibu juga terkait dengan bahasa, memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Ini berarti peserta didik sudah mampu memilih bahasa yang tepat, sehingga terjadi kolaborasi, komunikasi, dan terjadi relasi yang sehat antara pembicara satu, pembicara dua, orang satu, orang dua, sehingga bisa menghindari konflik-konflik yang kemungkinan terjadi ketika hubungan itu terjadi Bapak Ibu. Di sini pengetahuan itu akhirnya membangun nilai dan karakter yang baik.
ada pemahaman nilai-nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan, Bapak Ibu. Sehingga hubungan antar personal tersebut hubungan yang baik untuk menghindari beberapa konflik. Ini Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan bahasa. Selanjutnya pengalaman belajar mengaplikasi. Pendalaman pengetahuan memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, dan berpikir kritis, mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada, mengaplikasikan dalam kehidupan nyata dari pengetahuan yang sudah peserta didik dapatkan. Lebih ke arah menghubungkan, menerapkan, dan mengembangkan serta berpikir kritis Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini ya Bapak Ibu, dengan topik persamaan linier, dasarnya peserta didik memahami bentuk umum persamaan linier dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuan, peserta didik menerapkan persamaan linier dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Dari contoh tersebut Bapak Ibu, ada upaya untuk menghubungkan konsep yang lama dengan konsep yang baru Bapak Ibu dalam kehidupan yang nyata, kehidupan nyata peserta didik, kehidupan yang kontekstual Bapak Ibu, jadi bisa diterapkan. Ini pengalaman belajar mengaplikasi. Selanjutnya pengalaman belajar merefleksi, regulasi diri, individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Karakteristiknya, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, bagaimana cara belajar, refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, yaitu meregulasi diri dalam pembelajaran, serta meregulasi emosi dalam pembelajaran. Karakteristik ini mengisyaratkan bahwa peserta didik ini mampu membaca dirinya sendiri, membaca capaian dirinya sendiri. Apakah capaian tujuan pembelajaran sudah bisa dilalui oleh peserta didik? Ini terkait dengan evaluasi diri. Apakah peserta didik memiliki kendala? Peserta didik dapat mengetahuinya, Bapak Ibu. Sehingga peserta didik ini mampu menerapkan strategi berpikir dan meregulasi dirinya sendiri. Meregulasi dirinya dalam pembelajaran. Saya sudah mencapai tujuan ini. Saya belum mencapai tujuan ini. Saya harus melakukan hal ini. Ini Bapak Ibu, pengalaman belajar merefleksi. Selanjutnya contoh, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka, mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial, dan lain-lain. Ini penting Bapak Ibu. Ketika peserta didik sudah
melakukan pengalaman belajar dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya, ketika sampai pada pengalaman belajar merefleksi, maka peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Mengevaluasi capaian yang sudah bisa dilalui atau belum dilalui. Di antaranya dengan membuat ringkasan boleh, dengan saling berkomunikasi secara lisan, apa yang sudah saya dapat, apa yang belum, apa yang harus saya perbaiki, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus memberikan ruang gerak mereka untuk saling mengomunikasikan apa capaian yang sudah dilakukan. Dengan memotivasi belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tetap memberikan motivasi belajar yang baik agar peserta didik mampu menyampaikan hal-hal tentang dirinya, capaian belajarnya setelah kegiatan pembelajaran di kelas selesai, Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.